Baik anak-anak, duduk di tempatnya masing-masing. Mohon perhatiannya, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sarapan semuanya? Berarti kalian semangat ya untuk belajar hari ini. Ya, semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya untuk ketua kelas. Nah, Nanda silakan disiapkan untuk memulai pelajaran. Mulai doa selesai. Baik anak-anak, selanjutnya seperti biasa, mari kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa cinta-cinta terhadap tanah air. Silakan anak-anak untuk berdiri dan jangan lupa untuk menyanyikan dengan lantang ya. Iya. Garuda Pancasila, aku berdukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Setelah itu coba yuk bantu ibu untuk mengecek kehadiran anak-anak kelas 3 di sini. Coba tengok kanan, kiri, depan, belakang. Apakah anak kelas 3 ada yang tidak hadir? Tidak semua ibu. Hadir semua ya, berarti sehat-sehat semua hari ini. Ya. Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Silakan anak-anak mengerjakan asesmen diagnostik yang ibu bagikan. Ibu beri waktu hanya 2 menit ya, itu soalnya cuma 2. Ya. Silakan kerjakan sebisanya dan semaksimal. Iya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke ibu. Iya. Ini akan mengukur kemampuan kalian untuk mengerjakan kelompok nanti ya. Nah anak-anak, supaya kalian lebih siap lagi, ibu ada tepuk semangat. Kalian tahu kan tepuk semangat? Tepuk semangat dan lindung. Kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Dik-dik-dik. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Dik-dik-dik. Dung-dung-dung. Selamat malam. Sekarang anak-anak semua perhatikan ke layar. Semuanya perhatikan ke layar. Coba anak-anak pikirkan, siapa yang pernah lihat ayam melahirkan atau bertelur? Berenang. Pernah. Bertelur atau melahirkan? Nah, kalau kalian bertelur atau melahirkan? Melahirkan. Nah, anak-anak ternyata cara berkembang biak manusia dan hewan-hewan lain itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita akan pelajari pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar apa sih anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar mendeskripsikan tahapan siklus hidup hewan, yaitu manusia, burung, dan singa. Selanjutnya, kita akan membagikan siklus hidup antar hewan. Lalu, nanti kita akan menganalisis persamaan dan perbedaan siklus hidup hewan dan manusia. Dan yang terakhir, kita menyimpulkan pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup. Nah, coba anak-anak perhatikan 3 video berikut. Perhatikan tahapan perkembangan siklus hidup dari ketiga makhluk ini. Mau yang mana dulu, burung, singa, atau manusia? Manusia. Manusia ya. Kalian bisa lihat ya, ini saya waktu.
Inilah sinar dari masa mereka. Hewan-hewan dan tua. Inilah sinar dari masa mereka dalam kehidupan sabana yang luas. Sinar tidak dosa biasanya muncul maka dalam adat yang suka. Ayo yang belakang perhatikan video yang Dari sini berapa? mereka perhatian bagaimana diri mereka. Kalau kita dari sinar mereka berkesan luas. Sama orang yang baru. Ada di mereka yang ada. Mereka belajar bermain, belajar lagi, berkali benar, dan saling menjaga. Semua ini membantu mereka menjadi sinar budaya. Nah, selanjutnya yaitu sinar budaya. Saat kemunculan yang menjadi sinar budaya bagi mereka belajar berhubungan, mencari tentang sendiri, dan mempersiapkan beliau untuk kehidupan mereka. Mereka juga belajar dari sinar budaya dasar tentang cara menjalani hidup. Mana yang pernah banget. Akhirnya, sinar budaya itu menjadi sinar bahasa yang mereka belajar di mana juga agar untuk mereka kehidupan. Sekarang kita perkenalkan yang mana sinar bahasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu siklus. Siklus makhluk hidup dari manusia, lalu singa, lalu yang terakhir burung. Kira-kira siklus hidup makhluk hidup yang ketiga tadi sama atau berbeda? Beda. Kalau manusia yang kalian lihat melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Tubuhnya berubah sangat drastis atau tidak? Tidak ya, hanya tubuhnya berbeda ukuran saja. Ya. Selanjutnya kalau singa melahirkan atau bertelur melahirkan. Kalau burung tadi? Betul. Baik anak-anak. Di sini ibu menyediakan LKM yang berisi 3 skema LKM. Untuk kelompoknya ibu bagi menjadi 2, 3 kanan dan 3 kiri ya. Untuk petunjuknya bisa kalian lihat sendiri pada setiap LKM ya. Nanti jika ada kesusahan silakan bertanya pada ibu. Ya. Untuk waktunya ibu beri waktu 5 menit saja cukup. Baik, dimulai dari sekarang ya. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Jangan lupa tulisannya ditulis dengan rapi dan jelas. Bagaimana kelompok 1, ada yang kesusahan tidak? Oh yang ini bu. Yang ini. Coba anak-anak jika kesusahan bisa tanya ibu dan bisa lihat media yang ibu sediakan ya. Di sini ada tahap-tahap siklus manusia. Di sini kalian bisa putar. Nah, nanti kalian ini tinggal putar-putar untuk mengisi LKM jika terdapat kesusahan ya. Ayo anak-anak bisa mengeksplor ke depan. Oh ini. Oh yang ini ya sih. Ini semuanya maju bagus. Oh iya. Anak-anak sudah selesai. Untuk kelompok yang ingin maju, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Di sini aku mendapat siklus hidup hewan. Pertama di sini hewannya itu burung. Itu yang pertama itu dari telur, terus habis telur itu menetas menjadi anak burung. Habis itu burung muda, setelahnya burung dewasa. Di sini burung berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipat. Kelompok 1 bagaimana? Hasil diskusinya sama atau beda? Sama. Lanjut. Selanjutnya Selanjutnya siklus hidup manusia. Yang pertama
pertama itu bayi. Ditampilkan dikasih tahu teman-teman. Yang pertama itu mengandung Janin. janin. Ya. Janin terus membesar, terus udah akhirnya besar, terus dilahirkan menjadi bayi terus besar umur anak kecil, terus semakin dewasa, remaja, terus dewasa, lansia. Terus yang ini ada siklus hidup mamalia, yaitu singa. Yang pertama anak singa, terus menjadi remaja. Setelah itu singa dewasa, dan yang terakhir ada singa tua yang bisa bereproduksi. Ya, singa tua yang bisa mereproduksi. Baik anak-anak, silakan kasih tepuk bujok ke kelompok 1, kelompok 2. Tepuk bujok. Iya. Kembali ke tempatnya ya. Jangan dikumpulkan dulu, kalian habis ini setelah ini mengkoreksi bersama-sama bersama ibu yang akan menjelaskan materi. Baik anak-anak, setelah kita melalui kegiatan menyimak video lalu LKM, di sini ibu akan menjelaskan materi yang tadi sudah kita pelajari. Nah, dimulai dari apa itu siklus hidup. Semua makhluk hidup itu mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari dibaca bersama-sama anak-anak dari lahir, tumbuh, dewasa, berkembang biak sampai. Nah, siklus ini, tahap ini dilakukan secara berulang agar jenis makhluk hidup tetap lestari di bumi. Nah, anak-anak, yang pertama ada siklus hidup manusia. Silakan bisa dilihat LKM-nya apakah betul. Yang pertama itu dimulai dari janin yang terdapat di dalam rahim ibu. Lalu dia melahirkan menjadi bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Selanjutnya ke siklus hidup burung. Silakan anak-anak perhatikan hasil diskusi kalian apakah benar. Bu. Yang pertama mulai dari telur. Telur berasal dari induknya. Induknya yang jantan atau betina? Betina. Berarti burung dengan cara bertelur lalu menjadi burung dewasa. Udah betul? Sudah. Yang terakhir ada siklus hidup singa. Nah, siklus hidup singa dimulai dari anak singa yang dilahirkan, lalu ke remaja, lalu ke dewasa, dan yang terakhir reproduksi. Reproduksi itu berkembang biak yang tadi agar mereka terus lestari. Nah, anak-anak, dari ketiga makhluk hidup tadi, mereka itu mempunyai tiga tahapan utama. Yang pertama, tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Nah, tumbuh itu berarti mereka akan bertumbuh ukurannya dari fisiknya, seperti manusia, tadi singa, dan burung. Kalau berkembang, yang berubah adalah perilaku atau sikap sesuai bertambahnya usia. Kalau yang terakhir, berkembang biak itu atau reproduksi itu cara mereka untuk meneruskan keturunan agar mereka tidak punah. Nah, di sini kita akan belajar apa persamaan maupun perbedaan dari ketiga makhluk ini, yaitu manusia, singa, dan burung. Yang pertama, cara berkembang biak manusia apa anak-anak? Untuk tahapnya manusia apa anak-anak? Dari
penting menjaga kelestariannya karena setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, kita perlu apa? Perlu menyayangi hewan dan tidak menyakiti. Betul, Hermina. Selanjutnya coba dibaca Mas Dian. Menjaga lingkungan agar hewan punya tempat hidup. Betul, yang terakhir Mas Yahya dibaca. Bersyukur atas keberagaman Tuhan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk materinya sejauh ini sudah paham? Sudah. Nah, oleh karena itu Ibu di sini akan mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini dengan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini sifatnya PR ya, dibawa pulang. PR dibawa pulang. Nanti Ibu akan nilai. Untuk yang nilainya di atas 70 atau KKTP akan mendapatkan pengayaan, sedangkan untuk yang mendapatkan nilai di bawah 70 akan mendapatkan remedi. Baik anak-anak, ini dibawa pulang saja. Baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Ada yang tahu kita sudah belajar apa saja hari ini? Belajar siklus hidup. Tadi ada contohnya, ada apa aja? Ada manusia. Nah, hari ini kita mempelajari bahwa semua makhluk hidup itu mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda, tidak sama. Nah, perbedaannya itu menunjukkan keindahan dan keteraturan ciptaan Tuhan. Baik anak-anak, yang terakhir kita bernyanyi bersama ya. Bagaimana daun hidupnya indah, dari lalu jadi larva, ikan muda dewasa. Bagaimana daun hidupnya lebar, dari lalu jadi larva, pokok jadi akar. Bagaimana daun hidupnya nyamuk, dari lalu jadi larva, pokok kupu-kupu. Bagaimana daun hidupnya dari lalu ke berburu. Baik anak-anak, setelah mengikuti pelajaran, coba ekspresikan bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Happy semua ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberitahukan kepada kalian untuk minggu depan pembelajaran IPAS-nya adalah kita akan mempelajari metamorfosis. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran IPAS Ibu tutup. Sebelum itu ketua kelas bisa dibantu untuk menutup doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa mulai. Baik anak-anak, jangan lupa untuk perhatikan alat tulis dan kelasnya. Jangan sampai ada yang kotor dan yang tertinggal. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.